ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hajamal a'da'a wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi daf'il muttaqiyah wa hasbalana bi daf'i ma yahidu min qulubina ila jihadil ananiyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah dhu rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu syafa'atuhu yawmil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dabil ulul salimah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qisasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi wa tasdiqa kulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil qaumin yu'minun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Aqid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita harus terus berusaha untuk meningkatkan kenal pada Allah, sungguh sesuatu yang wajib kita syukuri pada pagi hari ini adalah karena Allah telah ridho menggerakkan hati kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk berduyun-duyun hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini seraya memuji dan mengagungkan besar nama. Walaupun mungkin cuma 2 kali dalam satu tahun, seraya kita menghayal dalam tanda petik. Sekali lagi seraya kita menghayal, semoga suatu saat nanti kita bisa berkumpul bersama dengan jumlah orang yang kurang lebih sama di tempat yang sama untuk melaksanakan sholat tarawih bersama minimal 1 bulan dalam 1 bulan sekali, syukur-syukur setiap 1 minggu jatuh. Ma'asyiral muslimin, jika khayalan kita, sekali lagi dalam tanda petik, jika khayalan kita tersebut suatu saat menjadi kenyataan, kita yakin bahwa rahmat Allah serta keberkahannya akan turun membanjiri setiap jengkal di desa ini, berkati setiap penduduk desa ini. Amin ya rabbal alamin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Jika seandainya seluruh penduduk bumi ini, seluruh penduduk republik ini, seluruh penduduk desa ini amanu wattaqu, mau beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim, tentu kami akan bukakan bagi mereka barakatin minas samaa'i, yaitu berkah yang akan turun dari langit, wal ardh, barokah yang akan keluar dari bumi. Ma'asyiral muslimin, setiap kita memasuki 10 Zulhijjah, kita selalu diingatkan tentang 3 sosok manusia yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam,
Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Mereka bertiga telah mengukir sejarah tentang ketaatan kepada Allah yang sangat mutlak, sejarah tentang kepatuhan seorang anak yang sangat luar biasa yang diatannya, sejarah tentang kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Bahkan boleh dikatakan bahwa kepatuhannya kepada perintah Allah benar-benar melampaui ambang batas perasaan seorang manusia. Bagaimana tidak untuk mendapatkan seorang anak sebagai buah hadiah dan pernikahannya dengan itu tidak salah sampai dengan itu saja. Nabi Ibrahim alaihissalam harus menunggu selama 100 tahun baru memperoleh keturunan. Maka dengan hadirnya jabat bayi Ismail melalui rahim Hajar, tentu Nabi Ibrahim sangat bahagia. Namun apa yang terjadi? Baru saja Nabi Ibrahim alaihissalam mencicipi kebahagiaan sebagai seorang bapak, beliau meninggalkan jabat bayi Ismail bersama istrinya di tempat hamparan lembah berbatu yang teramat tandus, kering dan gersang. Tak ada tumbuhan yang tidak dimakan, tak ada sumber air yang dapat diminum, tak ada manusia lain yang bisa dimintai tolong. Sebagai seorang kepala keluarga, tentu Ibrahim alaihissalam sangat bersedih untuk meninggalkan istri dan anaknya yang tercinta itu di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Akan tetapi karena kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk menyebabkan ajaran tauhid di bumi yang lainnya, maka perasaan seperti apapun, perasaan seperti apapun, dan perasaan hancur apapun, beliau abaikan, beliau demi melaksanakan perintah Allah. Begitu pula ketika tidak hanya ditinggal bersama jabat bayinya di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan dan dalam batas waktu yang tidak pasti kapan rohnya kembali. Memang kemudahannya tetap memprotes dan sambil berteriak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah beranjak meninggalkan mereka berdua, "Wahai suamiku, mengapa kau tinggalkan kami di tempat seperti ini?" Teriakan itu di tempat diulang sampai 3 kali. Namun Ibrahim alaihissalam tidak menoleh sedikit pun. Beliau terus berjalan dan melihat pintu bahasa. Melihat punggung Ibrahim semakin jauh, Ibunda Hajar berteriak satu kali lagi, "Wahai Nabi Ibrahim, wahai suamiku, apakah yang kau lakukan ini karena perintah Allah? Kalau memang ini perintah Allah, saya yakin Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami ini." Atas teriakan yang terakhir ini, Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan satu kata "iya" sambil berjalan dan tanpa menoleh sedikit pun, hingga ketika Nabi Ibrahim sampai ke sebuah bukit. Beliau cuma mengadu kepada Allah dalam genangan air mata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, saya tinggalkan anak dan istri saya di tempat ghairi dzi zar'in yang tidak ada sedikit pun tanaman, inda baitikal muharram, di samping Ka'bah ya Allah. Rabbana yuqimus shalah, agar mereka mau melaksanakan sholat. Karena itu faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah semua hati manusia cenderung dan menyukai kepada mereka. Warzuqhum nas-samarati, dan berilah rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka ma'asyiral muslimin. Bertahun-tahun Ibrahim meninggalkan kedua orang yang mencintainya tanpa kata sedikit pun, dan Ibrahim alaihissalam baru pulang saat Ismail dan menginjak
kita. Tentu kepulangan beliau di tengah keluarga sangat disambut gembira dan penuh sukacita oleh Siti Hajar dan Ismail. Namun di saat mereka bertiga baru saja mencicipi rasa kebahagiaan berkumpul dengan keluarga, datanglah perintah berlaku, yaitu sebuah perintah di mana dia harus mendorong leher anaknya sendiri yang kehadirannya pernah ditunggu selama 100 tahun. Maka sangat wajar jika beliau sempat meragukan dan tidak percaya dengan perintah yang diperoleh oleh pimpinan. Baru setelah perintah yang aneh dan sangat tidak masuk akal tersebut terulang sampai 3 kali Nabi Ibrahim bertanya bahwa itu adalah benar-benar perintah Allah. Maka bermedit lalu bagaimana bersikap Siti Hajar sebagai seorang ibu yang pernah membesarkan sebagai sendirian dalam kondisi penuh penderitaan. Sang ibu tentu sangat terpukul dengan perintah yang tidak masuk akal tersebut. Namun mengingat itulah perintah Allah, maka Siti Hajar pun tentu terkait dengan badan yang sangat solid, pasrah dan tawakal terhadap perintah yang disampaikan oleh Allah melalui tauhid tersebut. Dan apa yang akan dilakukan oleh suaminya, Siti Hajar pasrah. Dan yang lebih dilanjutkan lagi adalah sikap Ismail terhadap rencana penyembelihan dirinya oleh tangan ayahnya sendiri, yang semuanya itu dilakukan dengan cara cinta Allah. Alih-alih Ismail menolak atau membentak, alih-alih Ismail melarikan diri, alih-alih Ismail melapor, Ismail dengan tegas mengatakan, ya Abi mau kata ini insya Allah dan Rasulullah. Wahai ayahku, laksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapati saya tambah dari semua ini. Kepatuhan Ismail atau keinginan ayahnya bukan tanpa sadar. Ismail sadar betul bahwa kisah yang akan menekan lehernya tersebut pasti sangat mengerikan dan menyakitkan. Bahkan dengan penuh kesadaran pula Ismail meminta kepada ayahnya untuk melakukan 2 hal. Yang pertama adalah beliau mengatakan, ayah, sebelum ayah memotong leher saya, panjatkan puji soal ayahnya agar Ismail tidak terlalu lama merasakan sakitnya penyembelihan itu. Permintaan yang kedua, wahai ayah, baju yang saya pakai ini, yang nanti mungkin akan berdasarkan darah, yang mungkin nanti akan banyak berkat darah di dalam baju ini, tolong jangan sampai diketahui oleh ibu saya, supaya ibu tidak terlalu pelit merasakan situasi seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah tentang kepatuhan yang mutlak terhadap perintah Allah yang diperankan oleh sosok ayah, ibu dan anak ini setiap tanggal 10 Dzulhijjah selalu mampir di telinga kita melalui mimbar sholat Id, mimbar Jumat maupun melalui lembaga pendidikan. Kisah yang sangat tragedi manusia ini tentu pernah singgah dengan kita berulang kali. Kalau sekiranya saat ini kita berusia 50 tahun, kisah ini pastinya di usia kita sudah mampir dengan kita sebagai orang manusia. Kisah ini menjadi bagi yang mereka berusia 20 tahun sudah 40 kali kisah yang mampir dengan kita. Bagi kita yang berusia 70 tahun dan 60 tahun kisah ini mampir dengan kita. Dan bagi kita yang berusia baru 40 tahun mungkin baru 30 tahun kisah ini mampir. Pertanyaannya adalah seberapa membekas kisah ini di dalam hati dan kandungan kita.
Seberapa berpengaruh kisah ini terhadap sikap dan perilaku kehidupan nyata kita. Allah mengadakan kisah ini dalam Al-Quran bukan semata-mata untuk diputar ulang setiap khutbah di Al-Quran. Lalu kita itu masuk telinga kanan dan langsung keluar telinga kiri. Atau karena kisah ini selalu diangkat setiap tahun sekali, maka kita tidak merasa perlu lagi mendengarkannya. Dan karenanya tidak perlu ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai upaya kita meladani setiap kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, jika sikap seperti itu yang kita pilih, sikap cuek dan masa bodoh terhadap setiap hikmah yang disampaikan oleh Allah dalam kalamnya dalam Al-Quran, maka hanya satu kata yang kita minta kepada Allah, yaitu semoga kita tidak termasuk dalam golongan manusia yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad narafna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah kami tempatkan manusia dan jin, mereka adalah orang-orang yang punya hati yang tidak pernah dipakai untuk berpikir, punya otak tidak pernah dipakai untuk berpikir, punya mata yang dipakai untuk melihat dengan benar, punya telinga namun tidak mau mendengar dan ikro-ikro disampaikan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka adalah orang-orang yang seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Ma'asyiral muslimin, kisah yang sengaja diabaikan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ini tentu dimaksudkan untuk dijadikan ibroh atau pelajar bagi kita semua, baik dengan ketaatan Ibrahim alaihissalam yang mutlak atas apapun perintah Allah, atau faktor Ismail yang total tanpa batas atas apapun perintah ayatnya, atau kisah tentang kesediaan seorang Siti Hajar yang setia menunggu suami dalam ketidakpastian, dalam kesengsaraan, dalam kesendirian, dan dalam ketika hidup bersama bayi Ismail. Juga bukan sekedar cerita tentang drama kehidupan yang hanya kita untuk menceritakan sisi pengantar di anak-anak kita, tapi untuk menjadi inspirasi, menjadi panutan kita, dan selanjutnya hidup saja ditindaklanjuti dalam aksi gerakan ketaatan terhadap salah satu dari perintah Allah yang oleh sebagian kelompok Islam kota disebut sebagai gerakan hijrah. Ma'asyiral muslimin, hakikat kurban bukan semata kelompok hewan dan membantu daging tempat diri, tapi adalah gerakan pemburu egoisme kita, pemburu keangkuhan kita, pemburu kesombongan kita, dan mencari gerakan simpati, empati kepada kelompok masyarakat lemah tak berdaya, orang-orang yang tidak beruntung dalam hidupnya. Sikap seperti inilah yang kemudian sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diabadikan dalam surah Al-Qasas, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itulah orang-orang yang selalu mengutamakan orang lain walau dalam dirinya memiliki kepentingan yang lain. Ma'asyiral muslimin, untuk menguji ketaatan kita sekarang ini, Allah tidak mungkin lagi memerintahkan kita menyembelih anak kita sendiri, karena Allah tahu pasti bahwa kita akan melawan mereka itu dengan segala cara. Allah juga tidak mungkin menguji kepatuhan seorang anak kepada orang tua dengan menyerahkan batang lehernya untuk dipotong oleh orang tua sendiri, karena Allah tahu bahwa sang anak pasti akan melarikan diri dan tinggal entah mana. Demikian juga Allah tidak mungkin menguji semua pilihan seorang istri kepada suami untuk ditinggalkan sendiri di tengah pelajaran atau di hutan tanpa pengajian dan tanpa dijelaskan apa sebabnya akan kembali. Karena Allah tahu bahwa sang istri pasti akan melakukan perbuatan dan perlawanan. Maka muslimin,
dengan mengeluarkan hak miskin yang ada dalam harta kita, dan itu cuma 2,5% dari kekayaan yang kita miliki, dari tabungan yang kita miliki, dari tenaga yang kita miliki, dari hasil kerja yang kita miliki. Masihkah kita mencari-cari fatwa yang membolehkan tidak mengeluarkan zakat? Kita tidak mengeluarkan zakat. Kalau Allah ingin menguji kepada kita, cuma dengan sedikit meninggalkan kesibukan kita untuk memenuhi panggilan keadaan haji, masihkah kita berani untuk meninggalkan kesibukan tersebut? Terlebih jika kesibukan tersebut cuma sekedar menikmati secangkir kopi. Kalau Allah menguji fatwa kita cuma dengan berpuasa di bulan Ramadan, masihkah kita tolak perintah tersebut dengan bersembunyi di balik warung-warung yang sengaja dibuka untuk para anak-anak? Kalau kemudian Allah meminta seorang istri untuk tetap setia dan taat kepada suami dalam kecelakaan hidup, masihkah kita meminta kesetiaan dan kesabaran dalam kesulitan yang dilandasi keimanan tidak pernah akan sia-sia? Air mungkin tidak turun dari langit, tapi Allah memancarkan dari bumi. Karena ketika manusia berhenti berharap dari makhluk, saat itulah pintu langit terbuka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Fasolihatu qanitatun qanitatun hafidhatul ghaib," bahwa wanita-wanita yang soleh adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya dan kemudian hafidhatul ghaib, memelihara rumah tangganya, memelihara dirinya saat suaminya sedang tidak berada di rumah. Para muslimin, Siti Hajar adalah manusia luar biasa yang bukan dari kalangan Nabi maupun bangsa. Kesetiaan Siti Hajar sebagai seorang istri telah melampaui batas akal sehat. Bagi Siti Hajar, setia bukan karena tidak bisa pergi, tapi karena takut bahwa tetap bertahan adalah bentuk tertinggi dari ibadah. Keteguhan dan ketegaran bukan berarti tak pernah lemah, tapi mampu bangkit meski hati buka. Karena dia percaya Allah melihat setiap air mata yang tertahan. Masyaallah muslimin, untuk penggambaran kesetiaan seorang Siti Hajar, mohon izin untuk ini sedikit membandingkan dari sebuah data resmi yang dirilis oleh pemerintah Kabupaten Gresik bahwa kasus perceraian Kabupaten Gresik sejak tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kasus perceraian di tahun 2020 baru sebanyak 187 kasus. Di tahun 2021 melonjak sekian ratus kali menjadi 2.003. Di tahun 2020 melonjak lagi menjadi 2.000 dan lebih kasus perceraian di Kabupaten. Ketika data itu kemudian kita lihat selanjutnya, kasus perceraian ini apakah cerai suami kepada istri atau gugatan istri kepada suami? Masyaallah muslimin, sungguh sangat miris sekali bahwa ternyata 75% adalah gugatan dari seorang istri kepada seorang suami. Kita coba cari lebih dalam lagi, apa faktor yang menyebabkan kejadian yang begitu ini? Ternyata ada dua, paling tidak ada paling besar. Yang pertama adalah karena ketidakcocokan rumah tangga suami istri. Yang kedua adalah, dan ini cukup berbeda kurang lebih 60% adalah faktor ego. Pertanyaannya lagi adalah, apakah memang warga Gresik ini ketika rumah tangga sudah benar-benar miskin dan mampu lagi untuk menghidupi istri, untuk menghidupi rumah tangga?
ini saya makan apa? Berat saya mungkin akan naik sedikit. Hari ini saya makan apa? Di atas saya mungkin lebih naik lagi sedikit. Tentunya hari ini saya makan di mana? Masuk sedikit. Ternyata mungkin level saya hari ini kita makan. Dengan demikian maka marilah ini semuanya kita jadikan sebagai sebuah referensi atas kehidupan dunia. Inilah barangkali untuk yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik di rumah sendiri maupun bagi kita semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ya rabbal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, al-hayyul dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi wa nabi Adnan wa ala alihi wa sahbihi ala ahmad jamal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-munajjid al-mu'azzam wal jadid wal jamal wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ja'alahu bil-Qur'an amma ba'du. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim. Wa 'alamu wa a'lamu bi amri alim. Amarakum bi salati wa salam ala nabiyil karim. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Abi Bakri Muhammad wa ali wa al-shahid Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wal mu'minin al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun ta'ala. Ya Allah, ajarkan kepada kami arti kesetiaan sejati bukan hanya kepada manusia, tetapi pada janjimu, pada jalan, pada agama. Ya Allah, kuatkan hati para istri dan para ibu di tengah perubahan zaman, sebagaimana Engkau menguatkan hati raja di lembah hati dan sunyi itu. Ya Allah, karuniakan kepada para suami hati yang seperti Ibrahim, yang taat pada perintahmu walau terasa berat, yang tak pernah lupa pada keluarga, meski sedang berjuang di dalamnya. Ya Allah, limpahkan